Ramadan kali ini berbeda. Hari pertama Ramadan 25 April 2020 menandai sebulan lebih kasus lokal pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pada saat itu, penyakit pneumonia viral baru tersebut sudah dialami oleh setidaknya 50 negara berbeda di dunia. Pada saat kasus lokal pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia, wabah tersebut telah berjalan selama 2 bulan, 4 minggu, 2 hari di Wuhan, Hubei, China, dan WHO telah menetapkan kondisi ini sebagai pandemi beberapa waktu lalu, pada 11 Maret 2020. Dampak pandemi tidak mengecualikan siapapun. Untuk pertama kali, semua orang merasakan betapa berisikonya melakukan hal-hal yang terasa sangat naluriah, seperti berjabat tangan, berpelukan, menyantap makanan bersama, mengobrol dengan bahu saling menyentuh. Untuk pertama kali, semua orang merasakan pentingnya kehati-hatian demi keselamatan bersama. Pada Ramadan kali ini, kita semua bersama secara berpisah, membawa tanggung jawab sosial, beribadah sambil menjaga jarak, melindungi diri sendiri dan semua orang sekaligus dengan kewaspadaan dan doa. Semua keluarga yang bertempat tinggal di Bulusan, Ngagel, Sleman, pandemi COVID-19 juga telah mengubah segalanya. Anak-anak melakukan kegiatan sekolah secara jarak jauh, menghabiskan banyak waktu di rumah untuk belajar dan mengerjakan tugas secara mandiri. Sementara ibu, orang tua keluarga tersebut juga telah memodifikasi pola kerja mereka agar seminimal mungkin meninggalkan rumah. Pada keluarga tersebut, Pak Sutomo sebagai kepala keluarga sedang hanyut dalam pikiran. Pak Sutomo berkata di dalam hati, "Subhanallah, makhluk kasat mata seperti virus dapat menyapu dunia dengan intensitas yang luar biasa. Betapa kecilnya kami, ya Allah, bahwa virus berukuran puluhan nanometer dengan mudahnya membuat kami takluk." Sambil menyeruput teh, beliau merenungkan betapa dengan adanya pandemi ini, kita dihadapkan pada situasi di mana kita diberi kesempatan untuk merasa sendiri dalam rutinitas ibadah sehari-hari. Tidak ada waktu istirahat yang dijadwalkan institusi untuk melakukan sholat zuhur. Tidak ada kolega maupun teman yang mengingatkan untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada sejumlah orang yang mengantri untuk berwudu di belakang kita. Tidak ada masjid tempat puluhan orang membentuk saf dan beribadah bersama. Tidak ada yang diajak bersalaman selepas sholat diselesaikan. Pada pandemi ini, kita diingatkan kembali mengenai tanggungan pribadi yang dipikul seumur hidup sebagai umat dengan kewajiban-kewajibannya, terutama dalam beribadah. Pada pandemi ini, Allah seakan-akan berbisik, dengan kamu sendiri, tanpa ada orang yang memperhatikan, bagaimana dengan ibadahmu? Bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah untuk Allah. Bahwa sesungguhnya ibadah itu bukanlah sebatas rutinitas kaku, disaksikan oleh banyak orang, dilakukan dengan cara yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, secara terus-menerus. Bahwa pada akhirnya, yang bermakna dari ibadah ini adalah bahwa ini dilakukan untuk dan hanya untuk Allah semata.
Pemikiran ini menjadi inspirasi Pak Sutomo dalam merencanakan materi khotbah yang disampaikan pada soal Idul Fitri mendatang. Untuk pertama kalinya, soal Idul Fitri kali ini dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing, dan Pak Sutomo sebagai kepala keluarga bertugas sebagai khotib keluarga. Beliau berpikir perasaannya sudah beliau dalami dalam beberapa hari ini dapat menjadi gagas utama materi khotbah tersebut. Selama beberapa hari, Pak Sutomo merumuskan naskah khotbah dengan serius. Beliau merasa pelajaran yang dapat dipetik di Ramadan tahun ini sangat perlu dibagikan bersama keluarganya. Beliau terutama dibantu oleh putrinya dalam latihan-latihan yang beliau lakukan agar semakin siap tampil. Hingga akhirnya, bulan Ramadan telah mencapai nadirnya. Pada hari ini, sekeluarga Pak Sutomo bersiap-siap dari pagi untuk menyambut hari yang baru dengan kehangatan. Dengan lancar dan sehat, keluarga Pak Sutomo telah menuntaskan ibadah pada Ramadan tahun ini. Pak Sutomo juga diberi kemudahan dalam menyusun naskah khotbah yang siap disampaikan beliau pada pagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Fitri hari ini kita peringati dalam keadaan yang sangat berbeda dari biasanya karena ada suasana pandemi COVID-19. Satu makhluk Allah yang hanya berdimensi sekitar 100 nanometer telah mampu mengubah semua suasana kehidupan manusia. 100 nanometer artinya kira-kira untuk membentuk ketebalan 1 mm memerlukan 10.000 virus di dalam ukuran yang tidak kasat mata. Dan betapa makhluk hidup yang bisa disebut sebagai setengah makhluk hidup karena tidak memiliki sistem yang mandiri untuk melangsungkan kehidupan bisa mengubah semua hal dalam sekejap. Dan tentu ini dalam konteks spiritual semakin menyadarkan kita betapa kecilnya kita di hadapan Allah Sang Maha Penguasa alam semesta ini. Dan sesungguhnya ini menyadarkan kita akan satu firman Allah pada surat Yunus surat ke-10 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Yang artinya sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, dan di antaranya pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan apakah keberadaan virus corona suatu kebetulan? Ya, lepas dari berbagai asumsi, persepsi, dan teori yang berkembang, ada yang menyatakan ini adalah suatu infeksi alamiah, ada yang menyatakan konspirasi, tapi yakinlah bahwa semua hal yang terjadi selalu dalam kendalinya, sebagaimana yang telah dinyatakan pada firman Allah pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu mir warraqin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya bahwa kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Dia mengerti apa yang ada di darat dan yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Jadi kita yakini bahwa apapun yang terjadi ini selalu dalam kendalinya. Dan bagaimana kita menyikapi suasana pandemi ini? Sesungguhnya telah dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Ada satu kisah Khalifah Umar bin Khattab, ya, Khalifah kedua setelah meninggalnya Rasulullah. Dikisahkan bahwa suatu saat Khalifah Umar hendak mengunjungi negeri Syam. Negeri Syam itu Syria sekarang. Ya. Dia kemudian bertemu dengan salah satu sahabat, Abu Ubaidillah, dan yang lainnya. Dalam mereka melakukan bahwa di negeri Syam sedang terjadi wabah, semacam wabah kolera. Dan kemudian terjadi perdebatan apakah Umar dan rombongannya akan tetap berangkat ke area itu ataukah membatalkan keberangkatannya. Setelah terjadi perdebatan, kemudian Umar meminta pendapat dan meminta konfirmasi apakah betul terjadi wabah di sana, dan dipastikan bahwa betul terjadi wabah di sana. Dan tetap terjadi perdebatan, dan kemudian Umar memutuskan untuk tidak jadi masuk ke negeri Syam. Dan kemudian sebagian sahabat mempertanyakan, wahai Amirul Mukminin, apakah ini berarti Anda lari dari takdir Allah? Dan Umar menjawab, betul. Ini lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Dan beliau mencontohkan, andaikan kita sedang membawa unta melewati suatu lembah dan menemukan dua tempat yang berbeda, yang satu lembah yang subur dan satu yang gersang, bukankah ketika engkau membawa unta itu ke tempat yang subur, itu berarti suatu takdir Allah, dan ketika engkau membawa ke lahan yang kering, itu juga takdir Allah yang lain. Ya, artinya takdir Allah bersifat relatif dan tidak tunggal, dan kita sebagai manusia memiliki atau dibekali dengan kearifan untuk memilih mana takdir Allah yang baik. Dan setelah itu barulah salah satu sahabat mengingat bahwa Rasulullah pernah bersabda yang sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Khalifah Umar. Beliau bersabda bahwa jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis Imam Al-Bukhari. Jadi lockdown, ya, dalam bahasa sekarang ini adalah lockdown, yang orang luar tidak boleh masuk dan orang di dalam tidak boleh keluar. Dan pada yang pada hadis Imam Muslim,
Rasulullah SAW bersabda bahwa jangan campurkan antara orang yang sakit dan orang yang sehat. Jadi ini adalah dasar dari konsep isolasi, ya, baik di secara mandiri maupun isolasi di rumah sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wal asr, innal insana lafi khusr. Ila ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari itu, diwarnai dengan keharmonisan yang berbeda, namun tidak kalah berharga. Ramadan tahun ini akan diingat oleh keluarga Sutomo untuk selama-lamanya.